Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan dan pergeseran kurva demand dan supply, atau dikenal juga dengan istilah movement along the curve dan shifting the curve. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta share video ini. Karena like dan subscribe itu gratis. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung saja ke pembahasan mengenai pergerakan dan pergeseran kurva demand dan supply. Untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang permintaan atau demand. Nah, pergerakan pada kurva demand atau disebut juga dengan istilah movement along the curve adalah proses berpindahnya titik di dalam kurva yang sama dari satu titik ke titik lain. Atau kalau kita gambarkan misalnya pada saat harga 1000, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen adalah sebanyak 10 unit. Kemudian ketika harganya kita kasih di sini titik B misalnya. Kemudian harga naik dari 10.000 menjadi 15.000, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen di sini tertulis 6. Nah, titiknya ini kita buat titik A. Nah, dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A, inilah yang disebut dengan istilah pergerakan kurva. Jadi pergerakan kurva itu masih dalam satu kurva yang sama, yaitu kurva demand saja. Nah, apa penyebabnya? Pergerakan kurva ini disebabkan oleh perubahan dari harga barang itu sendiri atau harga barang tersebut. Nah, misalnya awalnya tadi ketika harga 10.000, jumlah barang diminta adalah 10 unit, maka ini kalau kita hubungkan dia akan bertemu di titik B. Nah, kemudian ketika harganya naik dari 10.000 menjadi 15.000, maka otomatis jumlah barang diminta akan berkurang dari 10 menjadi 6. Dan titik pertemuannya ini adalah pada titik A. Artinya, ketika terjadi kenaikan harga, maka titik yang awalnya pada posisi B akan berpindah ke titik A, tetapi masih dalam satu kurva yang sama. Inilah yang disebut dengan istilah pergerakan atau movement along the curve. Penyebabnya adalah perubahan pada harga barang itu sendiri. Selanjutnya, pergeseran kurva demand atau shifting the curve. Pergeseran kurva ini terjadi di kurva yang berbeda. Nah, misalnya ketika dia bergeser ke kanan atas atau di sini ke D2, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Kemudian yang kedua, pergeseran itu ada juga yang ke kiri bawah. Ke kiri bawah. Jadi dalam hal ini jumlah barang dimintanya berkurang. Apa penyebabnya? Kenapa bisa kurva itu bergeser ke kiri atas atau ke kanan bawah? Penyebabnya adalah perubahan dari selain harga barang itu sendiri. Apa saja yang selain dari harga barang itu sendiri bisa berbentuk barang substitusi, harga barang komplementer, pendapatan, selera atau preferensi, jumlah penduduk, kemudian prediksi harga, dan juga kegiatan promosi. Jadi yang berubah itu adalah selain dari harga barang tersebut. Nah, perubahan ini akan menyebabkan kurvanya berpindah dari satu kurva ke kurva yang lain. Bisa jadi ke kanan atas, bisa jadi ke kiri bawah. Kita lihat contohnya. Pertama, misalnya yang berubah adalah
ketika pendapatan bertambah atau pendapatan naik. Pada saat pendapatan naik, maka kurva permintaan akan cenderung bergeser ke kanan atas. Artinya, jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen akan bertambah karena naiknya pendapatan. Sebaliknya, ketika pendapatan berkurang atau turun, maka kecenderungannya kurva permintaannya juga akan berkurang atau bergeser ke kiri bawah. Jadi inilah pengaruh perubahan pendapatan terhadap pergeseran kurva demand. Selanjutnya, perubahan jumlah penduduk. Penduduk juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Bagaimana pengaruhnya? Misal, ketika penduduk jumlahnya semakin banyak, maka kecenderungannya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok itu akan juga semakin tinggi atau bertambah, maka kurvanya akan bergeser ke kanan atas, atau dalam kurva ini akan bergeser ke D2. Tapi sebaliknya, ketika jumlah penduduk itu sedikit, maka kecenderungannya permintaan terhadap kebutuhan pokok misalnya juga akan berkurang. Dalam hal ini akan bergeser ke kiri bawah atau ke D1. Kita contohkan yang lain, misalnya adalah prediksi harga. Prediksi harga juga mempengaruhi ke pergeseran kurva demand. Misalnya perkiraan harga akan naik ya. Ketika diperkirakan harga itu akan naik, maka kecenderungannya orang akan meningkatkan permintaannya pada hari ini. Artinya kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas atau ke D2. Karena hal ini kita sebagai konsumen, ketika harga barang akan naik ya, maka kita akan berusaha membeli barang tersebut sehari ini sebanyak mungkin, karena besok kan sudah naik harganya begitu. Kemudian yang kedua, ketika ada prediksi harga, misalnya BBM atau mungkin kecenderungan harga akan turun begitu. Jadi ketika ada prediksi harga akan turun, maka kecenderungannya orang akan mengurangi permintaannya untuk hari ini. Oleh karena itu, maka kurva demand-nya akan bergeser ke kiri bawah atau ke D1. Selanjutnya, kurva penawaran atau supply. Bagaimana pula bentuk pergerakan dalam kurva penawaran atau kurva supply? Nah, pergerakan dalam kurva penawaran penyebabnya sama dengan pergerakan di dalam kurva permintaan. Misal, saat harga 10.000, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu misalnya 10 unit. Kemudian, atau di sini kita buat titik A. Kemudian harga naik dari 10.000 menjadi 15.000. Maka jumlah barang yang akan dijual oleh produsen akan semakin banyak. Misalnya di sini menjadi 12. Nah, di sini kita namai titik B. Nah, berpindahnya titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A dengan masih dalam satu kurva yang sama, inilah yang disebut dengan istilah pergerakan pada kurva supply. Nah, penyebabnya juga sama, yaitu perubahan dari harga barang itu sendiri. Jadi, berubahnya harga barang dengan asumsi faktor lain dianggap tidak berubah, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan titik, ya, perpindahan dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A. Misalnya, kita contohkan tadi, awalnya harganya 10.000, kemudian harga menjadi 15.000, maka akan berpindah titiknya itu dari titik A ke titik B. Jadi intinya di dalam pergerakan kurva atau movement along the curve ini disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Selanjutnya, pergeseran kurva supply atau shifting the curve. Pergeseran kurva supply, nah jenisnya ada yang bergeser ke kanan bawah, atau dengan artian kata
jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, ketika kurvanya bergeser ke kanan, ke kiri atas, atau kurva supply-nya bergeser ke S1 atau ke kiri atas, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Penyebabnya juga sama, adalah perubahan selain dari harga barang itu sendiri. Bisa berupa biaya produksi, bisa berupa teknologi, bisa jumlah produsen, prediksi harga, dan juga karena bencana alam. Kita bahas misalnya pada perubahan biaya produksi. Yang pertama, ketika biaya produksi naik. Ketika biaya produksi naik, ya misalnya upah tenaga kerja bertambah. Ketika upah tenaga kerja bertambah, maka biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk tentu akan semakin tinggi. Maka oleh karena itu terjadi pengurangan dalam jumlah barang produksi yang dihasilkan. Maka dengan demikian kurvanya akan bergeser ke kiri atas atau ke S1. Sebaliknya ketika biaya memproduksi barang itu semakin murah, misalnya terjadi penurunan harga bahan baku. Nah, oleh karena itu maka produsen akan cenderung menambah jumlah produksi yang dihasilkan. Oleh karena itu, banyaknya jumlah produksi yang dihasilkan, maka penawaran terhadap produk tersebut juga akan semakin banyak. Maka dengan demikian kurva S-nya akan bergeser ke kanan bawah. Selanjutnya, perubahan jumlah produsen. Nah, perubahan jumlah produsen juga mempengaruhi ke jumlah barang yang ditawarkan. Bagaimana bentuknya? Misalnya ketika jumlah produsen semakin banyak. Nah, ketika jumlah produsen yang ada di pasar itu semakin banyak, maka penawaran terhadap suatu barang tentu akan semakin banyak. Misalnya, ketika semakin banyak produsen kue, maka peredaran kue di pasar tentu akan semakin banyak. Maka dengan demikian, maka kurva S-nya akan bergeser ke S2, atau dengan bahasa lain disebut juga bergeser ke kanan bawah. Tetapi sebaliknya ketika produsen yang berada di pasar itu semakin sedikit, otomatis jumlah barang yang dihasilkan tentu cenderung berkurang. Dengan artian kata bahwa terjadi pergeseran kurva ke kiri atas atau ke S1. Jadi jumlah produsen juga mempengaruhi ke jumlah penawaran yang dilakukan oleh produsen itu sendiri. Next, prediksi harga. Jadi selain dari kurva permintaan, prediksi harga juga mempengaruhi ke pergeseran kurva supply. Misalnya bagaimana? Ketika diprediksikan harga akan naik, maka sebagai produsen dia akan cenderung mengurangi jumlah barang yang dijualnya hari ini. Dengan artian kata bahwa pada hari ini jumlah barang yang dihasilkan, jumlah barang yang akan ditawarkan itu semakin berkurang. Artinya penawaran bergeser ke kiri atas. Kenapa? Karena lebih bagus dia menjual barang itu setelah harga barang naik, begitu. Misalnya sering kita jumpai ketika harga BBM akan naik, maka penjual minyak biasanya kecenderungannya akan menstok minyak dalam jumlah yang banyak dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang lebih dan dijual pada saat harga setelah naik, begitu. Kemudian ada prediksi yang menyatakan bahwa harga akan turun. Nah, oleh karena itu produsen tentu akan berbondong-bondong bagaimana caranya menjual barang itu di hari ini sehingga terjadi pertambahan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan demikian maka kurva S-nya akan bergeser ke S2 atau ke kanan bawah. Berarti jumlah barang yang dijual semakin banyak gitu. Karena dengan harapan ketika barang itu dijual hari ini dan banyak terjual, itu lebih untung daripada besok harganya yang harga jual itu sudah turun. Oke, demikian dulu pembahasan kita berkaitan dengan pergeseran kurva dan pergerakan kurva demand dan supply. Mudah-mudahan dipahami.
Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini serta tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.